Selama 10 tahun terakhir, hanya ada dua pabrikan yang bisa menjadi juara di MotoGP, Yamaha dan Honda. Kemudian belakangan terakhir ini, Ducati dan Suzuki berhasil berubah menjadi kekuatan yang bisa melawan dominasi dua pabrikan tersebut. Keempat pabrikan inilah yang sekarang bergantian mengisi podium di setiap balapan dan membuat dua pabrikan lainnya cuma bisa gigit jari. Di MotoGP, ketika ada tim yang dianggap kurang berprestasi, maka mereka akan diberikan konsesi. Konsesi adalah hak istimewa yang memberi banyak keuntungan. Lantas, apa kriteria yang menyatakan sebuah tim dianggap kurang berprestasi? Suatu pabrikan akan dianggap kurang berprestasi ketika selama satu musim mereka tidak pernah satu kali pun finish di posisi podium. Jadi, apabila dari semua motor yang mereka turunkan tidak ada satupun yang bisa finish di posisi 1, 2, atau 3 di sepanjang satu musim tersebut, maka mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan konsesi yang langsung berlaku di musim berikutnya. Di awal musim 2020, hanya ada dua pabrikan yang berstatus konsesi, yaitu Aprilia dan KTM. Dan 4 pabrikan lainnya, yaitu Honda, Yamaha, Ducati, dan Suzuki, mereka semua tergolong ke dalam non-konsesi. Keuntungan pertama yang dimiliki oleh pabrikan dengan konsesi adalah jumlah alokasi mesin. Tahukah kamu bahwa setiap pembalap yang ada di MotoGP, masing-masing dari mereka memiliki jatah 7 mesin untuk digunakan selama satu musim. Jadi setiap rider dengan timnya harus pandai-pandai memanage alokasi mesin yang mereka miliki agar bisa terus membalap hingga seri yang terakhir. Jangan sampai di tengah-tengah musim mereka udah kehabisan mesin, nggak bisa balap jadinya. Nah, khusus untuk pembalap yang menggunakan motor dari tim yang berstatus konsesi, mereka masing-masing akan mendapatkan 2 mesin tambahan. Jadi, pembalap yang berada di tim konsesi memiliki total 9 mesin yang bisa mereka gunakan selama satu musim. Kemudian, keuntungan yang kedua dari konsesi adalah pengembangan mesin. Di setiap musimnya sebelum balapan pertama digelar, semua tim diharuskan menyerahkan sampel mesin ke penyelenggara untuk dicek dan dicatat spek dan mesin seperti apa yang akan mereka gunakan pada musim tersebut. Setelah dinilai sesuai regulasi, kemudian izin diberikan. Dan selanjutnya, mesin ini diklon menjadi 7 kopi, dan masing-masingnya langsung bersifat tersegel. Maksudnya tersegel di sini adalah mesin tersebut sifatnya fix. Nggak boleh ada kegiatan mengembangkan mesin selama musim balapan masih berlangsung. Misalkan, contohnya di tim Yamaha. Kalau misalnya di tengah musim mereka baru sadar kalau motornya ternyata lebih lambat dari motor yang lain, dan mereka merasa harus mengganti jeroan mesin, maka satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah menunggu hingga musim kompetisi tersebut selesai. Sesaat setelah kompetisi selesai, disitulah satu-satunya kesempatan untuk otak-atik mesin. Apakah ganti dari inline ke V4 atau robah sana, robah sini, bebas. Intinya semuanya hanya bisa dilakukan di luar musim kompetisi, dan batasnya itu ketika masuk balapan pertama di musim selanjutnya. Nah, aturan yang seperti ini tidak berlaku untuk tim dengan konsesi. Konsesi memperbolehkan mereka untuk mengembangkan mesin kapanpun yang mereka mau. Kemudian keuntungan yang ketiga adalah tes. Untuk tim non-konsesi, mereka hanya boleh melakukan tes di tanggal dan di track yang telah ditentukan oleh penyelenggara. Walaupun begitu, mereka tetap memiliki izin untuk melakukan private test, tetapi dibatasi hanya berjumlah 5 hari saja. Kita bakal bahas tentang private test ini di video yang lain. Sedangkan untuk tim dengan konsesi, mereka tidak memiliki batasan untuk melakukan private test. Mereka boleh melakukan tes kapanpun dan di track manapun yang mereka mau, selama hal itu memungkinkan dan mereka mampu. Kalau mereka mau tes setiap hari, ya boleh-boleh aja, asalkan pembalapnya nggak gempor gitu kan. Kemudian, pabrikan dengan konsesi juga memiliki jatah wildcard yang lebih banyak. Mereka memiliki 6 jatah, sedangkan pabrikan non-konsesi hanya memiliki 3 jatah wildcard selama satu musim. Berapa lama suatu tim menyandang status konsesi? Kapan konsesinya dicabut atau hilang? Konsesi akan dicabut sesaat setelah tim tersebut mengumpulkan 6 poin konsesi. Apa itu 6 poin konsesi? Intinya 6 poin ini adalah tolak ukur untuk menilai apakah tim tersebut dinilai sudah cukup kompetitif atau belum.
Jika sudah mencapai 6 poin, maka mereka dinyatakan tidak layak lagi untuk memakai konsesi. Sistem poin ini dihitung dengan mengacu pada posisi podium di suatu balapan, di mana posisi 3 mendapatkan 1 poin konsesi, posisi 2 2 poin konsesi, dan posisi pertama 3 poin konsesi. Ketika tim dengan konsesi berhasil mengumpulkan jumlah 6 poin, maka disitulah konsesinya dicabut. Kita ambil contoh pada kasus KTM. Di balapan Checo kemarin, Brad Binder yang menggunakan motor KTM berhasil finish di posisi pertama. Ini artinya ia menghasilkan 3 poin konsesi. Kemudian dilanjutkan di balapan seri Styria, di mana ada 2 pembalap KTM yang berhasil finish di podium, yaitu Miguel Oliveira di posisi pertama dan Pol Espargaro di posisi ketiga. Sehingga Oliveira menghasilkan 3 poin dan Pol Espargaro menghasilkan 1 poin. 4 poin yang mereka hasilkan di sini kemudian dijumlahkan dengan 3 poin yang dihasilkan dari seri Checo. Dengan begini mereka sudah melewati batas 6 poin konsesi, sehingga sekarang status konsesi mereka sudah resmi dicabut. Apa yang terjadi pada KTM sekarang? Dari banyak keuntungan yang datang dari konsesi, nyatanya tidak semuanya langsung dicabut. Keuntungan konsesi yang langsung dicabut adalah tes dan wildcard. Sesaat setelah KTM memenuhi 6 poin konsesi, di saat itu juga mereka tidak bisa lagi bebas melakukan private test kapanpun mereka mau. Dan juga, dari 6 slot wildcard yang mereka miliki langsung dipangkas menjadi 3 slot saja. Sedangkan 2 ekstra mesin yang mereka miliki dan juga izin mengembangkan mesin di tengah-tengah kompetisi masih tetap berlaku. Kedua keuntungan ini baru akan dicabut di akhir musim. Seperti itulah cara kerja aturan konsesi di MotoGP yang sewajarnya. Karena di musim 2020 ini, gara-gara ada pandemi semuanya jadi berantakan. Maka aturan konsesi pun ikut dirubah untuk menyesuaikan dengan kondisi musim 2020 yang prematur. Dari 20 balapan yang direncanakan di awal tahun, hanya 14 yang bisa digelar di musim ini. Dengan jumlah seri balapan yang sedikit seperti ini, maka kemungkinan untuk gagal finish di podium pun semakin tinggi. Sehingga diputuskan bahwa khusus di musim 2020 ini, status konsesi tidak bisa didapatkan, tetapi bisa dihilangkan. Maksudnya gini, apabila di musim ini ada pabrikan yang tidak pernah finish di posisi podium, maka tim tersebut tidak akan diberikan konsesi untuk musim 2021. Contohnya, misalkan kita lihat kondisi tim Honda. Hingga balapan di seri Styria, belum ada satupun motor Honda yang berhasil finish di podium. Dan jika ini terus berlanjut sampai balapan yang terakhir di Portugal, maka mereka tidak akan diberikan konsesi untuk musim berikutnya. Tapi sebaliknya, jika ada tim dengan konsesi yang berhasil mengumpulkan 6 poin konsesi di musim ini, maka tim tersebut akan kehilangan status konsesinya. Hal inilah yang terjadi di KTM. Sehingga dari 6 pabrikan yang ada di MotoGP sekarang, tinggal 1 yang masih memiliki status konsesi, yaitu Aprilia. Kemudian, perubahan aturan konsesi 2020 yang kedua adalah poin konsesi yang dihasilkan di musim ini akan berlaku selama 2 musim. Jadi, semua poin konsesi yang dihasilkan di musim 2020 akan terus dibawa ke musim 2021. Dan yang terakhir, slot wildcard yang dimiliki semua tim, baik tim konsesi maupun non-konsesi, semuanya tidak berlaku. Inilah yang membuat Jorge Lorenzo gagal naik M1 Yamaha lagi di musim ini, dan dia harus sabar nunggu hingga musim depan.